tipe-tipe murid yang kalau di kelas sukanya tanya sama guru, nyampe teman-teman kamu pada sebel? Bisa jadi karena emang kamu tuh kritis dan ada bakat yang terkait loh sama itu, namanya bakat analytical. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal analytical di video ini. Jadi mari kita menguak kenapa si analytical ini banyak tanya. Karena memang core strength-nya, kunci kekuatannya itu adalah bagaimana dia bisa menemukan alur logika. Logika ya, jadi orang ini tuh suka mencari sebab akibat dan bisa memikirkan faktor-faktor nih yang mempengaruhi situasi atau kondisi tertentu. Kata kuncinya tuh ya buktikan. Kalau ada orang yang bilang endebreh, dia selalu bilang apa buktinya, mana data-datanya. Itu mah analytical banget. Jadi emang orang ini tuh sangat logis, sangat rasional, dan pengen bisa memahami segala sesuatu dengan fakta dan data, lalu hanya bisa menerima kalau sesuatu itu sudah teruji dan make sense alias masuk akal. Lalu juga secara alami sih, si analytical ini memang punya banyak pertanyaan nih terkait apapun yang belum jelas. Kalau misalnya belum ada data, belum ada bukti, belum ada ukuran-ukuran lain yang pasti gitu, dia akan terus bertanya seperti itu. Makanya aktivitas yang akrab sama dia itu adalah menganalisis data, lalu juga menemukan pola, lalu juga mengorganisir ide jadi lebih runtut, ya menemukan pola lah terkait sesuatu yang ya mungkin masih terpisah-pisah ya, seperti itu. Challenge-nya nih untuk si analytical ini adalah karena memang merasa sangat butuh ya untuk tahu fakta dan data sebelum mengambil keputusan, bisa jadi malah hal itu bisa memperlama pengambilan keputusan karena aku harus punya data itu nih, data itu nggak ada nih, nggak bisa dulu kita memutuskan sesuatu. Nah itu bisa jadi challenge yang akan dihadapi oleh si analytical. Tapi si analytical ini tentunya punya banyak cara berkembang, yaitu gimana bakat ini itu bisa menunjang pengambilan keputusan penting karena dia itu udah punya alasannya berdasarkan fakta, data, dan perlu banget nih untuk si analytical untuk melatih keterampilan terkait metode yang logis sih untuk mengambil dan mengolah data. Jadi data-datanya ini nggak tercecer, data-data banyak, bagaimana dia bisa mengolah itu ya, mempunyai metode tersendiri, jadi bisa secara otomatis ketika butuh langsung dia ambil. Lalu juga perlu nih untuk belajar dari sosok-sosok analis yang mungkin sesuai dengan bidangnya, yang bisa jadi gambaran kamu untuk kamu itu tahu hal-hal yang perlu diperhatikan tuh apa aja, faktor-faktor yang mungkin membuat pola tersendiri. Nah itu bisa kamu take notes ya. Terus gimana nih kalau analyticalnya itu lemah atau ya bukan bakat dominan kita? Mungkin yang terasa adalah tidak merasa butuh ya untuk tahu sebab akibatnya, cukup tahu informasi di permukaannya aja. Kalau dijelasin kayak mungkin nggak nangkep intinya apa sih, intinya apa. Nah mungkin itu yang akan terbayang ya ketika kamu analyticalnya ini cukup rendah. Lalu mungkin juga cukup nggak nyaman, cukup tidak ahli, butuh waktu energi lebih untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan menghitung, mengolah data, itu butuh waktu lama gitu. Terus mungkin cara ngakalinya gimana? Coba kita membangun pola pikir seperti ini. Jadi kayak outcome-nya apa, atau yang di ujung tuh apa, hasilnya apa. Lalu coba deh analisis ke belakang. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Tarik lagi ke belakang. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Tarik lagi ke belakang. Nah dengan begini kamu bisa
latihan untuk membuat pola, latihan untuk merunut sampai ke ya faktor-faktor yang membuat si ini nih, si ujung ini terjadi gitu. Karena kalau misalnya langsung kebayang di ujung, kebayang langsung oh faktor-faktornya ini, mungkin nggak kebayang ya. Jadi kamu bisa latihannya dengan membuat pola-pola ini, membuat pola sebab akibat seperti itu. Lalu juga nih dalam prosesnya bisa kamu latih dengan terus bertanya, why, kenapa ini, kenapa kok bisa kayak gini, kenapa kok bisa kayak gini. Nah, jangan takut ya buat bertanya, karena mungkin merasa sungkan ya untuk bertanya karena takut pertanyaannya dianggap bodoh gitu. Harus kamu tahu ya kalau nggak ada pertanyaan yang bodoh di dunia ini. Kalau misalnya bertanya, itu artinya kamu memproses sesuatu di otak kamu berusaha merengkuh segala informasi itu. Jadi itu malah artinya kamu tuh bekerja memproses itu. Jadi don't worry ya. Terus juga kalau misalnya dalam tim, bisa kamu berpartner dengan orang yang punya analytical, jadi kamu bisa belajar dari dia, bisa menyeimbangkan pengambilan keputusan sehingga output yang dihasilkan tetap berbasis fakta dan data. Kita tahu nih kalau orang analytical ini memang senang menemukan hubungan sebab akibat untuk menemukan alur logikanya. Tapi bukan berarti orang yang nggak punya bakat analytical ini nggak bisa berpikir logis dan analitis. Cuman bedanya, kunciannya, si analytical ini bisa menemukan akar masalah atau fakta yang paling berpengaruh gitu untuk suatu masalah. Karena ya si analytical ini bisa memahami sebab dan akibat dan juga didukung dengan data-data. Nah, sementara ya orang yang tidak punya bakat analytical ya sementara ya cukup tahu ringkasannya, mungkin cukup tahu jadinya gimana, nggak perlu tahu gambaran keseluruhan, nggak tahu kenapa harus begini ya, pokoknya intinya apa sih gitu. Itu yang membedakan analytical dan bikin dia jadi unik. Lalu potensi kekuatan apa aja sih yang bisa muncul dari si analytical ini? Misal kamu punya analytical, kamu punya ideation, kamu punya maximizer, lalu kamu ini bisa berpotensi punya kekuatan di aktivitas-aktivitas designing, merancang sesuatu, lalu drafting, membuat blueprint, membuat rancangan dengan segala perhitungan yang ada, lalu mengarah pada tipe kekuatan atau personal branding designer, baik desainer arsitektur, desainer rumah, desainer program, desainer aplikasi, itu kamu punya potensi di sana. Terus kalau kamu punya analytical, kamu punya input, kamu punya learner. Nah, kamu punya potensi kekuatan nih di aktivitas-aktivitas yang terkait dengan budgeting, merancang anggaran ya, lalu juga estimating, itu kayak memperkirakan ya aktivitas ini butuh anggaran seperti apa, lalu mungkin dengan berbagai kemungkinan inflasi, dengan berbagai kemungkinan tidak terduga, itu estimating. Lalu juga costing, bagaimana pengeluaran itu bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, personal brandingnya ini adalah treasurer, ya seperti peran-peran keuangan gitu ya. Nah, ini lanjut nih pada peran-peran atau profesi yang membutuhkan bakat analytical ini. Misalnya ada analis, lalu juga orang-orang yang meriset pemasaran, meriset keuangan, meriset kesehatan, lalu juga bisa jadi editor, bisa jadi orang-orang yang memperkirakan resiko ya, melakukan manajemen resiko, bisa jadi programmer. Banyak banget profesi-profesi keren yang butuh bakat analytical. Keren banget sih. Jadi itu ya sekilas soal analytical. Jadi kalau selama ini memang kamu suka bertanya, jangan dihentikan ya, meskipun ya mungkin bikin orang lain agak gimana gitu, tapi don't stop asking question, karena itu adalah cara kamu belajar, cara kamu untuk memahami sesuatu, memahami masalah, dan itu yang bikin kamu unik. Nah, jangan lupa untuk menanyakan pertanyaan yang tepat biar kamu juga dapat jawaban yang tepat pula. Oke, sampai jumpa di
video selanjutnya dengan bakat-bakat lainnya masih banyak. Bye bye.